Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa sata'an basairina ghasyawatal gawayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أصحاب الذين هاجروا وطانا يبتغون من الله الفضل ورضوانا والأنصار الذين آووا ونصروا وبدلوا إجازة الدين ما جمعوا وما دخروا أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang namanya sholat, zikir, doa dan taklim, semuanya karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bentuk taat, zikir bentuk taat, doa bentuk taat, taklim bentuk taat. Nikmat yang besar ini yang wajib kita syukuri supaya Allah SWT tambah lagi ketaatan kita pada Allah, tambah lagi, dan kita istiqomah dalam ketaatan sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil jazamin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, pengajian pada pekan ketiga mengenai sirah nabawiyah. Maksud taklim dari sirah nabawiyah ini supaya menambah rasa cinta kepada baginda Nabi SAW. Dengan mengetahui perjuangannya, bagaimana beliau perjuangan agama, menyebarkan agama dengan harta dan diri, semuanya dicurahkan, digunakan untuk berdakwah, menyebarkan agama, sehingga manusia bisa mendapatkan petunjuk, sehingga manusia mendapatkan hidayah, sehingga manusia kembali pada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala ridho kepadanya. Karena cinta kepada baginda Nabi itu adalah perkara yang wajib. Kalau sunnah, kalau ditinggalkan tidak dosa, cuma rugi saja. Contohnya korban nih sekarang, sunnah. Kalau nggak korban ya nggak dosa, cuma rugi saja. Karena kesempatan amal diterima amal itu hilang. Tapi kalau cinta pada Nabi itu adalah wajib. Kalau kita tidak cinta, berarti telah melanggar perkara yang diwajibkan oleh Allah. Haram kalau orang Islam tidak mencintai baginda Nabi. Tujuan dari mempelajari atau taklim mengenai perjalanan baginda Nabi ini untuk supaya tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Terakhir kemarin kita membahas mengenai Bai'at Aqabah yang kedua. Hijratul muslimina ilal Madinah. Sekarang kita akan bahas mengenai hijrahnya orang-orang Islam ke Madinah. Walamma raja'a ansar ilal Madinati dhahara bainahu al-Islam aktsara min al-marratil ula. Ketika orang-orang Ansor kembali lagi ke Madinah, mereka datang ke Mekah melihat perkembangan Islam, kemudian ada beberapa orang yang masuk Islam kembali lagi ke Madinah, kemudian datang lagi ke Mekah.
yang kedua kalinya. Kemudian kembali lagi ke Madinah. Maka setelah perjalanan pertama dari Mekah, mereka pulang ke Madinah melihat perkembangan Islam di Madinah semakin banyak. Sehingga kemarin dikirim oleh Nabi SAW Mus'ab bin Umair, dikirim ke Madinah untuk mengajari orang-orang Madinah yang sudah sedikit tahu mengenai bagaimana Nabi dan siapa Nabi, tapi ajarannya belum tahu. Maka dikirim Ustaz oleh Nabi SAW Mus'ab bin Umair. Dia masih tahun katanya. Dikirim 1 tahun ke Madinah. Setelah orang-orang Ansor kembali lagi ke Madinah dan melihat perkembangan Islam semakin banyak, amal Rasulullah SAW wa ashabuhu fazdadu alaihim ada'an musyrikina lama sami'u annahu khaliqu qawman alaihim. Adapun Rasulullah SAW dan para sahabatnya, fazdadu alaihim ada'an musyrikin, maka orang-orang musyrik tambah-tambah menyakitinya baginda Nabi dan para sahabat, orang-orang yang mengikuti Nabi. Sahabat itu, kata Imam Malik, orang yang hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak melihat Nabi, walaupun wafatnya dalam keadaan beriman kepada Nabi, maka tidak dikatakan sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu hidup di zaman Nabi, bahkan beriman kepada Nabi, kecintanya kepada Nabi itu tidak diragukan. Sampai-sampai Nabi pun pesan kepada Sayyidina Umar, kalau kamu nanti bertemu dengan Uwais, kamu minta doa darinya, minta pengampunan darinya. Karena waktu itu Uwais Al-Qarani itu hidup di Yaman. Pernah juga sempat datang ke rumah Nabi ke Madinah, jalan dari Yaman ke Madinah, jalan kaki. Zaman dulu, bayangkan zaman dulu, jalan kaki. Karena cintanya kepada baginda Nabi, datang ke sana. Ternyata baginda Nabi nggak ada, lagi huruj, lagi dakwah Nabi itu, lagi berjuang. Yang buka anaknya Fatimah. Bapak ada, bapak lagi keluar. Tahu keluar 4 bulan, 40 hari atau 1 tahun, yang jelas lagi keluar, lagi dakwah. Maka beliau, kalau saya tungguin, kasihan ibu saya. Ibu saya di Yaman, pesan kalau kamu nanti ke sana jangan lama-lama, karena ibu lagi sakit. Tapi kalau sudah saya tungguin, ini sudah jauh-jauh saya datang ke sini. Tapi karena pesan ibunya lebih diutamakan, walaupun kecintanya kepada Nabi begitu sangat, akhirnya pulang juga. Ini nggak sempat ketemu. Walaupun hidup zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi kalau tidak melihat Nabi, tidak dikatakan sahabat. Ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak sahabat namanya. Banyak contohnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin hari-hari melihat Nabi, bahkan berapa kali, puluhan kali, bahkan katanya ratusan kali, sampai bagaimana mengusahakan Nabi itu supaya celaka. Abu Lahab, Abu Jahal hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tapi beriman. Ketika meninggalnya tidak beriman pada Nabi, maka tidak dikatakan sahabat. Para sahabat, orang-orang yang setia kepada baginda Nabi. Ketika orang-orang Madinah sudah mulai banyak yang menganut agama Islam, maka konsekuensi dari itu Rasulullah dan para sahabat tambah-tambah mendapatkan penderitaan dari orang-orang musyrikin.
apalagi lama sami'u anhu khaliqu qauman alaihim, ketika mereka mendengar bahwa Nabi mendengar bersekutu dengan suatu kaum, yaitu orang Madinah. Mereka mendengar bahwa baginda Nabi telah bersekutu bersama orang-orang Madinah, yang tentunya nanti akan membuat suatu kekuatan yang besar, akan menyerang orang-orang musyrikin. Maka melihat seperti itu, fa'amara alaihi salam jami'ul muslimin bil hijrati ila Madinah. Maka melihat seperti itu, Rasulullah SAW memerintahkanlah orang-orang Islam semuanya untuk berhijrah ke Madinah. Karena melihat penderitaan orang-orang Islam, para sahabat yang dilakukan oleh orang musyrikin, Nabi kasihan pada orang-orang Islam, maka Nabi memerintahkan orang-orang, yaitu para sahabat, untuk berhijrah ke Madinah. Jadi awalnya hijrah ke Madinah itu karena banyak penderitaan yang didapatkan oleh Nabi dan para sahabat. Sudah nggak kuat, kalau nggak kuat sunahnya hijrah. Kalau sudah nggak kuat, hijrah saja. Karena dengan hijrah insya Allah lebih baik. Tapi kalau kita masih kuat, terus berjuang di tempat kita. Wasaru yatasallaluna khafifatu Quraisyin antadna'uhum. Kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabat, mereka yatasallaluna, satu persatu datang ke Madinah karena takut orang-orang Quraisy mengetahuinya, takut orang-orang Quraisy melarangnya. Maka satu persatu dengan sembunyi-sembunyi pergi dari tanah Mekah. Walau man kharaja Abu Salamah al-Makhzumi zawju Ummi Salamah wa ma'ahu zawjuhu wa kana qaumahu man'uha minhum. Yang pertama kali keluar dari Mekah yaitu Abu Salamah al-Makhzumi. Yang pertama keluar dari Mekah adalah Abu Salamah al-Makhzumi. Beliau adalah suaminya Ummu Salamah, yang mana kaumnya sebelumnya melarang untuk melakukan itu. Tapi karena begitu cintanya kepada baginda Nabi dan para sahabat ini sangat cinta pada Allah, maka apapun resikonya, walaupun kaumnya melarangnya, maka Abu Salamah keluar dari Mekah. Walakinahum atlaquha ba'da faltahaqat bihi. Akan tetapi karena sudah keputusan yang bulat, mereka memutuskan untuk melepaskan dari kaumnya sehingga pergi ke Madinah. Wa tatabau al-muhajiruna firaran bidinihim yatamakkanu min ibadatillahi alladhi imtizaju hubbihi. Kemudian setelah Abu Salamah keluar dari Mekah menuju Madinah, maka orang-orang pun mengikutinya. Orang-orang muhajirin keluar menuju Madinah. Tujuannya apa? Yatamakkanu min ibadatillahi alladhi imtazzu bihubbihi, supaya mendapatkan ketenangan dalam ibadah. Karena ibadah di Mekah itu gak tenang, banyak diganggu, sholat diganggu, ibadah diganggu, dakwah diganggu, apa-apa diganggu. Maka keluar itu untuk supaya mendapatkan ketenangan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan supaya bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtizaju hubbihi bilahmihim wa damihim hatta saru
la ya'muna bimafaraqati awtanahum, sehingga tidak bercampur kecintaannya itu selain pada Allah, sehingga kecintaan pada Allah sudah melekat dengan daging dan darah mereka. Kalau ibadahnya sudah tenang, kecintaannya bertambah sehingga darah dan dagingnya itu sudah bercampur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bercampur, maka layak bahuna bima faraqati atanihim, maka tidak peduli dengan berpisahnya dari tempat tinggal mereka. Kalau sudah cinta itu apa pedulinya? Walaupun berpisah dengan negerinya sendiri, dengan tempat kelahirannya sendiri, tempat kampungnya sendiri, kalau sudah cinta ditinggalkan. Jadi cinta itu penting. Kalau kita sudah cinta, apapun yang terjadi, maka tidak peduli. Kalau sudah cinta, seorang laki-laki saja cinta pada wanita, apapun yang terjadi, nyawa pun taruhannya berani. Itu kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Apalagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada baginda Nabi melebihi dari itu semua. Nah, para sahabat itu mencintai Allah dan Rasulnya. Orang mencintai manusia saja berani seperti itu, apalagi mencintai pada Allah, mencintai pada agama Allah, mencintai orang-orang soleh. Lebih wajib lagi. Kapan bisa seperti itu? Kalau kecintaannya sudah bercampur darah dagingnya, sehingga kecintaan imtizaju hubbihi bercampur dengan darah dan dagingnya, sehingga tidak akan pernah diragukan lagi mengenai kecintaan tersebut. Wa bi'adadu an abaihim wa abnaihim, walaupun jauh dari bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka. Resikonya begitu. Walaupun berpisah dengan tempat tinggalnya, kampung halamannya, bahkan jauh dari anak dan orang tuanya, kalau sudah cinta gak peduli. Jadi para sahabat itu untuk membela agama, demi Nabi, demi Allah, maka rela berpisah dengan anak dan istri dan kampung halaman. Kira-kira kita bisa gak seperti itu? Mencintai agama Allah sehingga rela berpisah dengan keluarga, dengan kampung halaman. Kayaknya berat. Kadang-kadang kita itu dikalahkan semua karena untuk anak dan istri. Kenapa? Karena kecintaan kepada anak dan istri lebih tinggi daripada kecintaan kepada semuanya. Kalau kecintaan kita kepada Allah segala-galanya, maka anak istri, tempat tinggal, kampung halaman tidak ada artinya. Karena kecintaan pada Allah dan agama Allah dan Rasulullah itu lebih penting daripada anak istri dan keluarga. Ini pelajarannya. Pelajarannya itu sebagaimana para sahabat mendapatkan kelezatan iman, nikmatnya ibadah, sehingga menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam, sehingga kata Nabi, ikutilah para sahabat karena mereka itu seperti bintang-bintang. Siapa saja kamu ikuti, kamu akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Sampai-sampai sahabat itu seperti bintang. Bintang itu kan petunjuk arah. Kalau orang di laut, di padang pasir, mereka akan
memahami bahwa pentingnya bintang tersebut. Karena dengan bintang tersebut akan tahu arah yang akan dia tuju. Sahabat itu diumpamakan oleh Nabi seperti kashabikal nujum, seperti bintang-bintang yang akan berikan petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk, berilah hidayah. Petunjuk itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan ke tempat tujuan. Itu petunjuk. Kita mau ke Surabaya, nggak tahu di Surabaya di mana, tapi kita ada petunjuk di situ, maka insya Allah akan sampai ke tempat tujuan. Nah, contohnya sekarang Google Map ya, walaupun kita nggak tahu daerahnya di mana, tapi kalau kita ikuti Google Map itu maka akan sampai ke tujuan. Itu petunjuk. Bahkan kalau Islam itu bukan sekedar petunjuk, tapi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yang lurus. Lurus itu adalah sesuatu yang paling dekat. Itu lurus. Dari sini ke Jakarta, kalau ditarik, yang paling lurus itu paling dekat. Kalau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, maka perkara tersebut jauh dan lama. Islam itu adalah petunjuk yang lurus. Maka kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah, hanya dengan Islam. Nabi mengajarkan, mengarahkan kepada kita, menganjurkan untuk supaya mendapat petunjuk, maka ikutilah para sahabat. Karena para sahabat akan mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah sebagaimana sahabat telah diridhoi Allah. Kata Nabi, ikutilah para sahabat karena mereka itu kashabikal nujum, seperti bintang-bintang. Bintang itu fungsinya untuk berikan petunjuk. Maka kalau kita ikut sahabat, maka akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Sahabat telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti jejaknya para sahabat. Sahabat, orang-orang muhajirin ketika susah mendapatkan agama, susah ibadah, maka Nabi merintahkan sahabat untuk berhijrah. Kalau kita sudah susah, hijrah saja. Tapi kalau hijrah kita tuh paling juga karena gesekan-gesekan. Kalau sampai larangan ibadah kayaknya enggak di tempat kita. Kalau para sahabat itu bukan sekedar gesekan, mulut, fisik, sampai-sampai ibadah pun dihalang-halangi. Tidak bisa ibadah. Ketika seperti itu, maka lebih baik hijrah. Karena dengan hijrah akan menjadi lebih baik dan orang-orang di sana pun akan menyambutnya dan akan menjadi asbab kebaikan bagi orang lain. Karena kecintaannya telah mendarah daging kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak peduli walaupun berpisah dengan kampung halamannya, walaupun jauh dari ibu dan bapak mereka. Madama fi dzalika radallahu wa rasuluhu. Tidak peduli dengan itu semua, yang penting Allah Ta'ala dan Rasulnya ridho. Prinsipnya para sahabat itu bagaimana Allah dan Rasul ridho saja. Tentunya tidak keluar dari syariat. Kalau sampai keluar dari syariat, bagaimana Allah dan Rasulnya ridho. Prinsip para sahabat itu bagaimana Allah dan Rasulnya mendapatkan keriduan, bagaimana Allah Ta'ala memberikan keriduan kepadanya. Prinsipnya para sahabat walaupun jauh dari keluarganya, kampung halamannya dan anak istrinya. Walam yanuqa bima kata minhum illa Abu Bakr wa Ali wa Suhaib wa Zaid bin Haris wa qaliluna minal mustad'ifina. Maka tidaklah tersisa di Mekah
karena banyak orang yang hijrah tidaklah tersisa di Mekah kecuali Abu Bakar, Ali, Suhaib, Zaid bin Harisah, dan wa qaliluna minal mustad'afina, dan sedikit orang-orang yang lemah waktu itu. Orang-orang yang lemah yang tidak bisa berangkat, merekalah yang tinggal di Mekah. Selain dari itu, orang-orang yang sudah masuk Islam, maka mereka semua berhijrah ke Madinah. Yang tersisa cuma Abu Bakar, Ali, Suhaib, Zaid bin Harisah, 4 orang, dan orang-orang yang lemah. Alladzi lam tamkanuhum halahum minal hijrah, yang mereka tidak mungkin untuk hijrah ke Madinah. Mungkin karena sakit, mungkin karena tua. Yang jelas mereka tidak mungkin untuk berhijrah. Itulah yang tersisa di Mekah. Mereka semuanya berhijrah ke Madinah. Wa qala Abu Bakar al-hijrata faqala lahu alaihi salam. Maka Abu Bakar menginginkan hijrah juga. Melihat orang-orang Mekah hijrah, maka Abu Bakar pun pengen hijrah juga. Tapi Nabi melarangnya. Saya ingin engkau berhijrah nanti ketika Allah SWT memberikan izin kepadanya. Jadi nunggu dulu dari perintah dari Allah kapan Abu Bakar untuk bisa hijrah. Fa ini arju antu dinali. Karena saya ingin kamu nanti berangkat seizinku, dan izinnya Nabi itu tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka mendengar permintaan seperti itu, faqala Abu Bakrin, wa hal tarju dzalika? Apakah engkau Rasulullah menginginkan hal seperti itu? Bahwa engkau melarang saya hijrah sekarang ke Madinah karena ingin mendapat petunjuk dulu dari Allah, perintah dari Allah, izin dari Allah. Apakah engkau ingin seperti itu? Maka kata Nabi, na'am, ya, saya ingin mendapatkan izin dulu dari Allah kapan kamu hijrah ke Madinah. Fahabas Abu Bakr nafsahu ala Rasulillah. Kemudian Abu Bakar menahan diri untuk tidak berhijrah karena ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan untuk menemani sementara Rasulullah SAW di Mekah, karena kebanyakan orang-orang waktu itu Islam sudah berhijrah ke Madinah. Itulah cerita bagaimana hijrahnya orang-orang Islam, para sahabat, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, atau dikenal dengan orang-orang muhajirin. Mereka berhijrah berawal karena penderitaannya yang dialami oleh mereka, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka mereka berhijrah, tentunya hijrah juga atas perintah Nabi. Dan Nabi pun memerintahkan para sahabat tentunya wahyu dari Allah, sehingga semuanya dalam keadaan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena ada arahan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka hijrah ke Madinah pun menjadi asbab kebaikan. Dan orang-orang yang hijrah itu kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang lemah, dan emang memungkinkan untuk hijrah itu ketika lemah ya. Kalau ketika kuat itu sulit untuk bisa hijrah. Ketika punya kekuasaan, jabatan, untuk hijrah itu sulit. Tapi ketika dalam keadaan lemah, ketika sakit, mudah hijrah. Ketika banyak masalah di keluarga, mudah hijrah. Ketika kurang ekonomi, mudah hijrah. Ketika ada masalah di tempat lingkungan kita, mudah hijrah.
Tapi kalau ketika kuat tuh hijrah itu Masya Allah. Nah kalau kita sekarang ya gak perlu hijrah lah. Hijrah kita itu dari maksiat kepada ketaatan aja. Kalau hijrah tempatnya gak usah. Karena penderitaan yang dialami oleh kita dalam usaha agama itu tidak akan seperti para sahabat. Para sahabat itu sampai dilarang untuk ibadah. Maka mereka berhijrah. Hijrah, meninggalkan tempat tinggal. Tapi kita ini yang lebih utama lagi sekarang tuh hijrah menuju ketaatan saja. Meninggalkan kemaksiatan, menuju ketaatan. Itu namanya hijrah juga. Dan itu lebih besar, lebih berat untuk menjadi orang taat. Hijrah dari kebiasaan buruk, ditinggalkan menjadi orang taat. Yang tadinya sholatnya malas-malas, hijrahkan aja tuh. Perlu dipaksa, hijrahkan. Sehingga menjadi orang yang rajin sholatnya. Yang ke masjidnya malas-malas, perlu hijrah. Yang sholatnya masih di rumah, perlu hijrah ke masjid. Yang taklimnya masih kadang ikut, kadang enggak, perlu hijrah juga. Dihijrahkan. Hijrah menuju ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Karena meninggalkan kemaksiatan adalah kewajiban, bahkan lebih wajib. Perintah Allah itu wajib, kan? Tapi meninggalkan larangan Allah itu adalah lebih wajib lagi. Darunan dua. Kemudian kisah mengenai darunan dua. Rumah ada dua. Rumah yang mana di situ dimusyawarahkan, dirapatkan urusan-urusan orang Quraisy. Dan rumah itu adalah sebenarnya pemiliknya adalah Qusay bin Kilab, termasuk dari nenek moyangnya baginda Nabi. Jadi punya satu rumah yang khusus untuk memusyawarahkan mengenai urusan-urusan orang Quraisy. Urusan apa saja? Urusan kekuasaan, urusan ekonomi, urusan rumah tangga, hal-hal yang penting maka dimusyawarahkan di tempat itu. Namanya darunan dua. Amma Quraisyun fakanu ka'annahum asibu bimasi syaitan. Jadi ketika orang-orang muhajirin, para sahabat yang di Mekah hijrah ke Madinah, satu persatu sehingga banyak yang hijrah ke Madinah, maka orang-orang Quraisy fakanu ka'annahum asibu bimasi syaitan. Maka mereka seolah-olah tersentuh oleh setan. Ya bahasanya kesurupan. Seperti orang kesurupan. Kalau bahasa sekarang itu kejang-kejang. Kejang-kejang melihat para sahabat, orang-orang Mekah banyak yang hijrah ke Madinah. Maka orang-orang Quraisy itu kejang-kejang. Seolah-olah seperti kesurupan. Karena tidak terima dengan hal itu. Kalau ditinggalkan otomatis kaumnya akan sedikit dan akan berpengaruh juga terhadap perekonomian mereka. Kan sebagian para sahabat ada pedagang, ada petani, ada pengusaha. Maka kalau hijrah gak ada lagi yang dagang, gak ada yang dagang, gak ada yang jualan dalam segi ekonomi. Karena mereka pada hijrah ke Madinah, maka orang-orang Quraisy seperti kesurupan. Mereka mengikuti orang-orang Ansor ke Madinah dan membelanya orang-orang Ansor untuk orang-orang Muhajirin. Hatal mauta, sehingga mereka membelanya itu berani sampai mati. Fajtama'a ru'usahum, maka pemimpin-pemimpin orang Quraisy itu berkumpul untuk musyawarah di darunan dua. Sekarang kita musyawarah bagaimana orang-orang yang ikut Nabi atau para sahabat bagaimana tidak
berhijrah ke Madinah. Maka para pemimpin mereka bermusyawarah di Darun Nadwa. Wahya Daru Qusay ibn Kilab, dan itu adalah rumahnya Qusay bin Kilab. Allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa biha, yang mana orang-orang Quraisy tidaklah memutuskan satu perkara kecuali di rumah itu. Yatasawwaruna ma yasnahuna fi amri Rasulullah. Mereka bermusyawarah apalagi mengenai keadaan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berhijrah atas perintah baginda Nabi. Berarti sudah gawat ya. Sudah mengadakan musyawarah besar. Sudah mengadakan apa ya negara kita? Musrah ya. Sudah mengadakan musrah. Ini masalah besar nih. Harus ada musyawarah besar-besaran nih. Maka rakyat dilibatkan, namanya musrah. Ada masalah besar. Nah, orang-orang Quraisy itu menganggap ini sudah perkara besar nih. Maka kita harus kumpul semuanya. Di mana kumpulnya? Di Darun Nadwa. Dan itu rumahnya dulu punya nenek moyangnya baginda Nabi, Qusay bin Kilab. Mereka memutuskan di situ karena memang sudah terbiasa mereka kalau musyawarah di situ. Faqala qailun minhum nakhrujuhu min aradina kay nastarihu minhu. Salah seorang dari mereka berkata, kita keluarkan saja Nabi itu. Kita keluarkan Muhammad bin Abdina dari bumi kita. Nastarihu minhu, supaya kita bisa tenang, bisa istirahat. Kan yang menjadi masalah itu Muhammad. Yang jadi masalah kita kan Muhammad tuh. Kalau begitu, Muhammadnya kita usir. Kita keluarkan dari tengah kita, dari Mekah, supaya kita bisa istirahat, bisa tenang. Gak repot-repot lagi memikirkan mereka. Kata salah seorang tokoh Quraisy. Warafada hadha ra'i li'annahum qalu idza kharaja istama'at haulahu al-jumu lama yarawnahu min halawati mantiqatihi. Maka pendapat seperti itu ditolak. Jangan. Kalau kita usir Muhammad, maka dia akan pergi ke setempat sehingga dia akan berkata-kata manis, kata-kata yang enak, sehingga orang di sana nanti akan ikut dia juga. Kalau kita usir dari sini, Muhammad pergi setempat, nanti dia akan ngajak-ngajak juga, sedangkan kata-kata Muhammad itu sangat manis katanya. Dia tuh pandai bicara, kata orang Quraisy, kurang lebih begitu. Pandai bicara, bicaranya manis. Nanti bisa-bisa orang di sana ikut Muhammad. Kalau nanti mereka ikut Muhammad, tambah banyak pengikutnya. Nah, jangan. Ini usulan yang tidak pas ini. Akhirnya ditolak usul seperti itu. Baqala akhar nusiquhu wa nahsabuhu hatta yudrikahu ma adraka asy'aru qablahu. Kalau gitu, saya usul. Kata yang lain lagi, kalau gitu kita ikat saja tuh. Nusiquhu wa nahsabuhu, kita ikat Muhammad, kita tahan Muhammad hatta yudrikahu ma adraka asy'aru. Sehingga dia menemukan sebagaimana dulu orang-orang sihir diikat dan ditahan. Jadi dulu kalau ada orang sihir yang bermasalah, maka supaya tidak menyebarkan sihirnya, maka orang-orang Quraisy itu ikat dia, ditahan di suatu tempat, sehingga tidak bisa menyebarkan lagi sihirnya. Nah, hal seperti ini mau dilakukan juga kepada Nabi, supaya tidak berdakwah, tidak menyebarkan agama, tidak menjadikan perpecahan, karena mereka anggap bahwa Nabi itu sumber masalah. Yang menjadikan perpecahan di keluarga, perpecahan di kampung, di masyarakat, di Mekah ini adalah sumbernya karena Muhammad. Ngajak-ngajak itu, ngajak-ngajak, sehingga berpisah dengan keluarganya, rela berpisah dengan keluarganya, dengan kampungnya, anak istrinya. Sumbernya Muhammad. Kalau gitu kita ikat saja, sebagaimana dulu orang-orang tukang sihir kalau melakukan penyebaran sihirnya diikat. Sampai mati kita ikat saja dia. Walau pada hadarai,
maka pendapat itu pun ditolak. Dia qalu inal khabara la yalbisu ayablugha ansarahu wa nanu adra nasu biman dakhala fi dinihi hayasu yabdulunahu. Maka mereka rasanya kalau diikat nanti akan terdengar kabar kepada orang-orang yang sudah ikut Nabi. Contohnya orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor yang sudah ikut Nabi tahu bahwa Muhammad diikat oleh orang-orang Quraisy. Kalau begitu, nanti kita akan menemukan peperangan. Karena mereka pasti akan melakukan seperti itu. Akan membela Nabi, melepaskan Nabi karena mereka sudah masuk agamanya Nabi. Bahkan haitsu yabdunahu ala aba'i wa abna'i. Bahkan orang-orang Ansor itu yang ada di Madinah dan orang-orang Muhajirin yang dari Mekah ke Madinah, mereka mengutamakan baginda Nabi daripada ibu dan anak-anak mereka, daripada bapak dan anak mereka. Bisa fatal, peperangan bisa terjadi kalau misalkan Nabi diikat dan kabar itu terdengar oleh orang-orang Ansor dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka akan menyerang sehingga terjadi peperangan, dan itu tidak kita kehendaki. Mereka tahu orang yang sudah ikut agama Islam, masuk agama Islam, ikut baginda Nabi, mereka tahu bahwa kecintaan pada Nabi dan Islam itu begitu sangat, maka tidak mungkin dicegah. Yang sudah terjadi pun sampai rela berpisah dengan keluarganya, rela berpisah dengan kampung halamannya. Orang Quraisy itu tahu bagaimana kecintaannya orang-orang yang sudah ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lahum tawhituhum. Maka ada satu lagi orang yang paling tauhid, yang paling jahat. Ada orang yang paling jahat di antara mereka, ada usul banyak ketuluhu. Kalau gitu kita bunuh saja. Ini diikat, usulannya diikat tidak diterima, diusir pun tidak diterima. Kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Maka supaya tidak terjadi peperangan, kita pilih dari beberapa kabilah satu orang pemuda sebagai perwakilan. Jadi nakhudhu min kulli qabilatin syabban, diambil dari satu orang kabilah satu orang pemuda. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi pembunuhan semuanya ikut membunuh. Nanti orang-orang Quraisy, terutama Bani Hashim, keturunan Nabi, tidak bisa melawan karena melawan semua kaum Quraisy. Kalau Quraisy ada 10 kabilah, ada 12 kabilah. Kalau satu kabilah satu orang, 12 orang. Satu orang itu perwakilan satu kabilah. Maka nanti Quraisy dari Bani Hashim gak mungkin melawan 11 kabilah. Salah satu teori cerdiknya pemimpin waktu itu untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berkumpullah untuk membunuh baginda Nabi di rumahnya. Maka hal seperti ini, usul seperti ini adalah diterima dengan cara memanggil salah satu dari setiap kabilah untuk dikumpulkan sebagai perwakilan dan nanti membunuh Nabi. Ketika Nabi nanti keluar dari rumah,
dipukul rame-rame. Wa darabuhu darbatan rajulan wahidan, setiap orang memukul baginda Nabi, sehingga nanti tidak bisa disalahkan. Kalau dibawa ke hukum pun nanti banyak orang yang bertanggung jawab, sehingga orang-orang Banu Abdul Manaf, keluarga Nabi, maka akan memikir kembali bagaimana melawan yang banyak kabilah, karena mereka dianggap ini perwakilan dari kabilah-kabilah. Maka panggilan usulan seperti ini adalah usulan yang diterima. Dan ini hada makaruhun walakin iradatullah fawqa kulli iradatin. Ini adalah bentuk makar mereka, akan tapi kekuasaan Allah di atas keinginan mereka. Fa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka buat makar dan sungguhnya Allah lebih baik makarnya terhadap mereka. Tipu daya kepada Allah, bahwa sungguhnya tipu daya Allah pada mereka lebih dahsyat, lebih besar daripada tipu daya mereka. Bahkan tipu daya mereka itu tidak terasa telah menipu diri sendiri. Kealamin di zaman kita sekarang, ada satu pemimpin diusahakan, dijerumuskan, membuat makar bagaimana tidak jadi ini. Karena keikhlasannya, maka semuanya ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga makarannya terbantahkan. Jadi sunatullah, kalau kita membuat makar dalam sesuatu, nanti ketahuilah bahwa makar Allah lebih dahsyat daripada itu. Yang penting kita kalau berjuang lurus saja, lurus. Nanti dengan lurusnya niat dan perjuangan kita, nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat juga sedikit, bahkan al-mustad'ifin, orang-orang lemah, para sahabat itu walaupun lemah, sedikit, ekonominya kurang, bahkan banyak yang sudah tua masuk Islam itu, orang-orang lemah, tua, miskin, tapi karena keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah, kemurnian karena Allah, maka itulah yang menjadikan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam itu jangan terkesan dengan jumlah, tapi harus terkesan dengan kualitasnya orang Islam itu sendiri. Walaupun sedikit, yang penting sedikit itu berkualitas. Kualitasnya orang Islam itu ada dalam takwa. Kalau orang Islam ada takwa, walaupun sedikit, akan ada pertolongan, pasti dapat pertolongan dari Allah. Tapi kalaupun banyak, tapi kalau gak ada kualitasnya, takwanya kurang, apalagi gak takwa, kata Nabi, orang Islam tuh banyak seperti buih, tapi gak ada kekuatannya. Emang orang Islam tuh banyak sekarang contohnya, tapi gak ada kekuatannya karena kualitasnya, ketakwaannya berkurang atau mungkin gak takwa. Dan mereka tahu bagaimana orang-orang Islam supaya tidak bertakwa, maka diracuni, baik dimulai dari makanan, pergaulan, dan segala macam, sampai-sampai pendidikan pun telah diracuni. Bahkan sampai-sampai ke pondok pesantren pun telah diracuni itu program. Supaya apa? Supaya hilang takwanya. Kalau sudah takwa, enggak takwa, doa pun tidak akan diangkat. Sedangkan doa itu doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Senjata orang beriman doa. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tambahlah ketakwaan kita kepada Allah, jauhi segala bentuk maksiat dan dosa, amalkan segala perintah, hidupkan segala sunnah, sehingga menjadi orang bertakwa. Ketika sudah menjadi orang bertakwa, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu. Ada pertanyaan, Pak? Jadi Darun Nadwah adalah tempat bagaimana mereka bermusyawarah menyelesaikan suatu masalah. Urusan apa saja diselesaikan di situ. Baik urusan rumah tangga di situ diselesaikan. Itu rumah punyanya Qusay bin Kilab.
Sehingga di situ ada 3 usulan. Pertama, usulan yaitu untuk mengusir baginda Nabi. Itu pun ditolak. Karena resikonya nanti kalau Muhammad diusir, dia akan dakwah di daerah itu sehingga mereka akan masuk Islam karena mulut Muhammad itu bicaranya itu manis. Mereka akan terpengaruh sehingga tambah banyak orang Islam, tambah banyak pengikutnya. Jangan, itu bahaya. Ditolak. Usulan kedua, kita ikat saja, tahan, dipenjara sampai mati. Seperti halnya dulu tukang sihir, kalau menyebarkan sihirnya kita penjarakan dia sampai mati supaya tidak menyebarkan sihirnya. Nah, Muhammad pun begitu. Ini pun ditolak. Nanti kalau kabar tersebut terdengar orang-orang Ansor, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka akan membelanya dan nanti akan terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara kita, dan kita tidak menginginkan seperti itu. Orang Muhajirin, orang Mekah hijrah ke Madinah, kan sebagian keluarga mereka itu masih di Mekah itu. Kalau nanti Nabi diikat di penjara, nanti akan kembali membela Nabi, nanti bisa perang keluarga itu. Dengan bapaknya bisa terjadi, dengan anaknya terjadi. Mereka tuh meninggalkan Mekah ke Madinah tuh sampai meninggalkan anak istri, bisa-bisa nanti perang. Ini tidak kita inginkan, itu usulan yang tidak baik. Nah, yang ketiga usulnya bagaimana kita bunuh saja itu Muhammad. Nah, supaya tidak terjadi peperangan yang besar dan supaya menang, maka dipilihlah di antara satu kabilah, satu perwakilan untuk membunuh, memukul Muhammad sehingga nanti ditanggung jawabnya sama-sama. Salah satu teorinya orang-orang licik, nah itu makarnya mereka. Maka Allah pun sampaikan dalam surat Al-Anfal, mereka buat makar, sesungguhnya makar Allah lebih baik daripada makar mereka. Itu ringkasannya dari Darun Nadwah, tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy. Ada pertanyaan, Pak? Hikmahnya hijrah itu, kenapa Allah hijrahkan Nabi dan para sahabat ke Madinah? Hikmahnya, kalau kata para ulama, kalau Nabi nggak hijrah, bertahan di situ, dan agama pasti akan hidup, akan berkembang nanti di Mekah. Nanti orang-orang Quraisy akan mengklaim bahwa ini adalah kekuatannya orang Quraisy. Dan kita angkat salah satu orang, yaitu Muhammad dijadikan Nabi sebagai pemimpinnya. Jadi nanti yang besar itu Quraisynya. Yang besar itu Quraisynya. Itu hikmahnya kata para ulama. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, kesombongan nanti terhadap orang-orang Quraisy, pengklaiman seperti itu, maka Nabi dihijrahkan ke Madinah. Sehingga Allah akan tampakkan dari tempat yang tandus, orang yang banyak itu banyak yang miskin, sehingga di situ ditampakkan Islam. Dengan keadaan seperti itu, orang seperti itu yang lemah-lemah, Islam hidup di situ. Berarti ini murni atas pertolongan dari Allah Ta'ala, bukan karena tangan-tangannya orang Quraisy. Itu hikmahnya Nabi dihijrahkan oleh Allah ke Madinah. Nabi bersama para sahabat dihijrahkan ke Madinah supaya tidak ada kesombongan nanti, pengklaiman dia orang-orang Quraisy. Bisa-bisa zaman sekarang tuh hapus rekam jejak ya, hapus rekam jejak, bahaya seperti itu. Ada pertanyaan, Mbak? Sudah masuk isok ya? Ada pertanyaan? Bisa paham, bisa gak paham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim ya dzal jalali Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita wa sallim Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna 'ilma
وارزقنا منك فهم ولا تزدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأكرمنا ولا تهينا واستر طبعنا وأسرنا ولا تسر علينا ربي بأنفسنا فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.